Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 3 akan mengangkat masalah tentang rendahnya tingkat self-awareness pada generasi muda, khususnya Gen Z, terhadap pemilu. Kenapa sih kita angkat isu ini? Karena rendahnya tingkat kesadaran politik generasi muda, khususnya Gen Z, terhadap pemilu merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Banyak sekali anak muda saat membicarakan politik, kelihatan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengerti konsepnya dan tidak sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negara kita. Betul. Dan kita harus ingat dari segi psikologis, sekarang anak muda mayoritas adalah Gen Z dan Gen Alpha ya. Mereka generasi yang dihadapi dengan berbagai stimulus, oleh karena itu mereka memiliki attention span yang sangat rendah. Cepat bosen, cepat nggak bisa menangkap informasi. Alasan utama saya tidak memilih dalam pemilu ini karena menurut saya tanpa saya memilih juga pasti sudah ada hasil yang bakal ada gitu. Jadi nggak milih juga nggak apa-apa. Kan itu hak saya gitu untuk memilih atau tidak. Nah kalau saya memilih untuk tidak memilih, kenapa saya untuk tidak memilih juga kan tergantung dengan kandidatnya kan. Kalau misalkan kandidatnya emang layak atau pantas menurut saya untuk dipilih, ya pasti saya akan memilih. Karena banyak faktor yang membuat saya tuh yang tadinya fokus oleh satu kandidat, tapi tiba-tiba karena banyak pengaruh dari sosial media dan debat-debat dengan teman dan keluarga tuh membuat saya semakin kayak, wah, bingung saya. Apa alasan utama Anda tidak memilih dalam pemilu kali ini? Menurut saya, para kandidat pada pemilu kali ini kurang kompeten. Untuk di masa sekarang, menurut saya, media sosial sangat berpengaruh terhadap keputusan generasi muda dalam keikutsertaan pemilu kali ini. Apakah Anda pernah berdiskusi tentang pemilu dengan teman atau keluarga? Bagaimana pengaruh diskusi tersebut terhadap keputusan Anda? Pernah, tidak ada pengaruh apapun kepada keputusan saya. Menurut saya, masa depan politik Indonesia tidak akan indah apabila sistematis dan mekanismenya masih menimbulkan kericuhan pasca pemilu. Berikut kami memberikan beberapa alasannya. Yang pertama, dampak signifikan terhadap masa depan bangsa. Generasi muda merupakan pemilih terbesar dalam pemilu, dengan proporsi mencapai 55%. Dari total pemilih, 33,60% adalah generasi milenial dan 22,85% adalah generasi Z. Demografi pemilih muda diprediksi mendekati 60% atau sekitar 190 juta warga. Keputusan politik yang dihasilkan dari pemilu akan menentukan arah dan masa depan bangsa, yang secara langsung akan berdampak pada generasi muda. Kurangnya kesadaran politik dapat mengakibatkan generasi muda memilih pemimpin yang tidak tepat atau tidak peduli dengan isu-isu yang penting bagi mereka. Para pemilih muda yang memiliki ketertarikan politik hanya sejumlah 14,6% dan keikutsertaan dalam organisasi politik sangat rendah. Yang kedua, ada memperkuat demokrasi dan partisipasi politik. Partisipasi politik yang tinggi, termasuk partisipasi dalam pemilu, merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Generasi muda yang apatis dan tidak terlibat dalam politik dapat melemahkan demokrasi dan membuka celah bagi munculnya politik identitas, politik uang, dan praktik politik yang tidak sehat lainnya. Meningkatkan kesadaran politik generasi muda dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, baik melalui pemilu atau melalui bentuk partisipasi politik lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Jadi pemerintah adalah policy stakeholders dan masyarakat adalah penerima manfaat. Kebijakan publik yang tepat dan efektif dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Nah, kalau pemerintah kemudian mendesain sebuah kebijakan
tanpa memikirkan dengan sangat baik apa kepentingan dari masyarakat, maka kebijakan itu layak untuk dikritisi. Generasi muda yang memiliki kesadaran politik yang tinggi akan lebih kritis terhadap kinerja pemerintah dan mendorong mereka untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan yang pro rakyat. Yang keempat, mempersempit kesenjangan generasi. Kurangnya kesadaran politik, generasi muda dapat memperparah kesenjangan generasi dalam hal pemahaman dan partisipasi politik. Pemerintah perlu menjembatani kesenjangan ini dengan melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan politik dan memberikan edukasi politik yang komprehensif. Dengan meningkatkan kesadaran politik generasi muda, diharapkan mereka dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam membangun bangsa dan negara. Poin selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda terhadap pemilu. Nah, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda terhadap pemilu. Nah, yang pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan di sekolah telah memasukkan materi tentang demokrasi, pemilu, dan hak pilih. KPU menyelenggarakan pendidikan politik seumur hidup untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi pemilih, termasuk generasi muda. Ratusan pelajar SMA dan SMK di Kota Malang mengikuti sosialisasi pendidikan politik bagi pemula. Pembelajaran politik dan pemilu ini selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, juga untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi muda agar tidak apatis terhadap politik. Dan juga KPU dan Bawaslu menyelenggarakan sosialisasi pemilu untuk memberikan informasi tentang proses pemilu, tata cara pencoblosan suara, dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pemilu 2024 sudah tiba. Ada papan daftar dan daftar pemilih di depan TPS. Di dalam TPS ada meja pencatatan, ruang tunggu pemilih, meja KPPS, bilik suara, kotak suara, meja tinta, meja saksi, pengawas TPS. Pastikan namamu ada di daftar pemilih 2024. Masuk ke dalam TPS dan datangi meja pencatatan, duduklah di tempat yang sudah disediakan. Silahkan datang ke meja KPPS untuk mendapatkan surat suara, lakukan pencoblosan dan masukkan ke dalam kotak suara. Jangan lupa celupkan jari Anda ke dalam tinta yang sudah disediakan. Yang kedua ada pelibatan generasi muda. Nah, KPU mendirikan forum pemilih pemula untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pemilih baru, khususnya generasi muda. Pemerintah mendorong partisipasi organisasi kepemudaan dalam pendidikan politik dan pemantauan pemilu. Pemerintah juga mendorong partisipasi generasi muda dalam proses politik seperti melalui musyawarah desa, pemilihan kepala desa, dan pemilihan anggota legislatif. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. KPU dan Bawaslu menyelenggarakan kampanye online untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya generasi muda. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024, suara kita menentukan masa depan bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Kemudian, menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholder. Pemerintah yaitu bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu kepada generasi muda. Pemerintah juga bekerjasama dengan media massa untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan edukasi politik kepada generasi muda. Kemudian lembaga pendidikan pemerintah bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik di sekolah dan perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan politik sejak dini. Memasukkan materi pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Materi pendidikan politik harus sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman siswa. Guru harus dilatih untuk dapat menyampaikan materi pendidikan politik dengan menarik dan interaktif. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Membuat website dan media sosial yang berisi informasi tentang pemilu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh generasi muda. Mengadakan webinar dan diskusi online tentang pemilu.
yang membuat aplikasi edukasi tentang pemilu yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, pelibatan generasi muda dalam kegiatan politik. Mengadakan simulasi pemilu di sekolah dan komunitas, mengadakan lomba debat tentang isu-isu politik, mendorong generasi muda untuk bergabung dengan organisasi politik. Yang keempat, meningkatkan peran orang tua dan masyarakat. Memberikan edukasi politik kepada orang tua tentang pentingnya pemilu dan bagaimana mereka dapat menumbuhkan kesadaran politik pada anak-anak mereka. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik dan menjadi contoh bagi generasi muda. Yang kelima, kerjasama dengan berbagai pihak. Bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Pemilu atau Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dini dari generasi muda terhadap pemilu. Bekerjasama dengan media massa untuk mempublikasikan informasi tentang pemilu kepada generasi muda. Dari dukungan seluruh kelas, kebijakan ini sudah disepakati dan didukung oleh seluruh kelas. Siswa itu antusias untuk terlibat dalam program-program yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran diri mereka terhadap pemilu. Mereka itu yakin bahwa dengan meningkatkan kesadaran diri mereka dapat berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Dukungan seluruh kelas sangat penting buat keberhasilan kebijakan ini. Tanpa dukungan dari seluruh siswa, program-program yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga semangat dan partisipasi seluruh siswa dalam program-program yang akan dilaksanakan. Rencana tindakan untuk mempengaruhi pemerintah menerima kebijakan peningkatan kesadaran diri generasi muda terhadap pemilu. Tujuannya yaitu mempengaruhi pemerintah untuk menerima dan menerapkan kebijakan yang telah disepakati dan didukung oleh seluruh kelas untuk meningkatkan kesadaran diri generasi muda terhadap pemilu. Langkah-langkah yang pertama yaitu sosialisasi kebijakan. Melakukan sosialisasi kebijakan kepada seluruh siswa di sekolah. Mengadakan seminar atau workshop tentang kebijakan tersebut untuk mengundang pembicara dari KPU, Bawaslu, dan organisasi masyarakat sipil. Membuat materi sosialisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti poster, infografis, dan video. Yang kedua, penggalangan dukungan. Mengumpulkan tanda tangan dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat umum untuk mendukung kebijakan tersebut. Mengadakan kampanye di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kebijakan tersebut. Yang ketiga, advokasi kepada pemerintah. Mengirimkan surat kepada pejabat pemerintah seperti Presiden, Menteri Pendidikan, dan anggota DPR untuk menyampaikan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi. Memantau perkembangan kebijakan di pemerintah, melakukan evaluasi terhadap efektivitas upaya yang sudah dilakukan, melakukan penyesuaian strategi yang diperlukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Diharapkan warga negara dapat secara efektif mempengaruhi pemerintah untuk menerima dan menerapkan kebijakan yang sudah disepakati dan didukung oleh seluruh kelas untuk meningkatkan kesadaran diri pada generasi muda terhadap pemilu. Kebijakan ini penting untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik dengan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi. Siapa kita? Kelompok 3. Siapa kita? Kelompok 3. Sota.